Pemirsa Jelita, narasumber kita kali ini tidak hanya seorang ibu rumah tangga biasa loh, yang mampu mengurus rumah dan keluarga. Tetapi narasumber kita kali ini juga seorang wanita kreatif yang berkecimpung di dunia pembuatan dan produksi tas. Eits, tapi tas bukan sembarang tas nih pemirsa Jelita. Karena ini adalah tas yang terbuat dari kulit sintetis. Tas kulit sintetis yang kita lihat sekarang ini bukanlah buatan pabrik loh pemirsa Jelita. Semua tas yang dipajang ini murni dari buatan tangan Ibu Rati. Beliau mempunyai hobi yang tak semua orang bisa, dan hobinya ini juga menghasilkan, bahkan dapat membantu pendapatan keluarganya. Dari bahan baku yang biasa seperti ini, hanya segulungan dan selembaran kulit sintetis biasa bisa disulap di tangan Ibu Ratih menjadi tas yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Dari tahapan memilih dan menyiapkan bahan baku, membuat pola, menggunting dan menjahit dilakukan sendiri oleh Ibu Ratih. Tak jarang juga Ibu Ratih mengajarkan skill yang ia punya kepada teman ataupun kerabat yang ingin belajar. Wah, sudah kreatif, narasumber kita kali ini juga tak pelit ilmu ya pemirsa Jelita. Sekilas kita tak akan percaya, kerajinan tas sintetis seperti ini dibuat oleh tangan seorang wanita hebat. Kalau begitu, yuk langsung aja kita temui narasumber kita kali ini di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Banget tasnya. Pemirsa Jelita, lihat sini deh. Ini tuh tas yang terbuat dari kulit sintetis. Dan ternyata di balik papan ada pembuat tas kulit sintetis homemade. Putri kira cuma di pabrik doang yang bikin kayak gini. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi ya buat beli tas seperti ini. Dan pembuatnya ini adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, buat pemirsa Jelita yang penasaran, ikuti Putri terus ya. Jangan kemana-mana, tetap di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Ti, semangat Ti ya. Iya. Apa namanya? Alhamdulillah kita lagi dapat orderan. Iya. Lumayan sih. Nih orderan kayak gini nanti. Iya. Jadi nanti kamu bikin ini pola-polanya dulu kan supaya enak, nanti tinggal dipotong-potong. Ini kasih jarak ya Bu ya? Iya, dikasih jarak. Nanti untuk kampuhnya kan 1 cm 1 cm. Jadi kalau sudah motong bagian kulit sintetis baru kita lanjut ke apa namanya bagian kanvasnya. Iya, iya. Sama juga dengan polanya. Udah kamu kerjain dulu ya. Bikin ininya semua dulu ya. Oke. Alhamdulillah lah ya. Iya, alhamdulillah. Ya, supaya makin lancar. Amin, biar Usaha kita berkah terus Bu ya. Iya. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Bisa kan? Bisa.
Kalau udah semua dicetak nanti lanjut lagi yang dengan warna lain Ti ya. Ya. Coba. Ya. Ya, nanti agak ditekan Tekan aja. supaya seperti itu kan jelas jadi anak guntingnya. Kuat-kuat aja nekannya nggak apa-apa. Oke. Turun dikit Ti. Ini ya. Turun dikit. Ya. Tadi kurang naik ya. Berapa Bu pesanannya, banyak ah? Lumayan nanti sekitar 30 piece kan. Ya. Bismillah aja, mudahan tambah lama tambah banyak ya Bu. Kita baru jadi berapa ini? Sekitar 7 kan. Jadi masih anu lagi. Nanti kita pakai warna-warni. Ya. Agak turun lagi. Ya. Senti. Kampolain aja dulu semuanya kan sampai sini. Lagi. Ya, bisa. Assalamualaikum. Halo Ibu, saya Putri. Saya Ibu Rati. Ya, ini Ibu Siti. Oh, Ibu Rati dan Ibu Siti. Iya. Ibu, tadi saya ada lihat tuh di depan Iya. tas sintetis pembuatannya. Terus Iya. saya penasaran gimana ya cara membuat tas sintetis homemade lagi Ibu ya? Iya. Jadi Ibu bikin sendiri itu? Iya, bikin sendiri, Mbak. Seperti apa itu Bu? Maksudnya bahannya? Cara pembuatannya itu Oh, seperti kalau apa? cara pembuatannya, kalau kulit sintetis itu awalnya seperti ini Mbak. Kita cetak dulu polanya. Kita buat pola dulu kan. Dia seperti memang ini. ada kulitnya sendiri Ibu ya, Ada. kayak gini ya? Iya, ada oh, kulitnya ini kulit sendiri. sintetis namanya? Ya, kulit sintetis. Seperti ini. Oke, Ini udah ada di sini Mbak. Oh, ini. Contohnya, ya. Ini yang seperti ini berarti kulit sintetis juga, Iya, cuman ini kulit beda ini ya Apa Bu namanya? ya? Ada variasinya ya. Ini semua kulit sintetis polos. Oh, ini ada yang polos, ada yang Iya. bertekstur nih pemirsa Ya. jelita. Ini Tuh. tekstur kulit jeruk. Ini. Nah, Seperti ini. oh beda-beda ya Bu. Ketebalannya juga beda Mbak. Yang ini agak tipis kan? Ini agak tebel. Oke. Putri pikir kulit sintetis itu cuma satu jenis aja, ternyata banyak ya. Iya, banyak macamnya. Oh, ada yang ketebalannya berbeda, ada yang teksturnya juga berbeda pemirsa Iya. jelita. Bisa dibikin macam-macam berarti Ibu. Bisa. Bukan cuma tas aja, soalnya tadi Bisa. Putri lihat juga ada topi juga Ibu Iya. ya. Kalau kulit sintetis ini kita bisa seperti ini bikin pouch ini kan. Saya kebetulan lagi ada orderan kan. Oh, berarti ini Bu lagi bikin pouch yang seperti ini nih? Iya, Oh, ada ini orderan. lucu-lucu ya. Silakan Mbak. Nih, pemirsa jelita, kita lihat dulu hasil jadinya nih, seperti ini nih. Tuh. Itu yang lagi dibuat sama Ibu Siti? Ibu Siti, ya Ibu Siti bantu saya ngerjakan orderan ini kan. Kerjaan orderan ya, banyak Iya. Ibu orderannya? Ya alhamdulillah lah Mbak, sekitar 30 piece rencana Wah. untuk souvenir. Oh, untuk souvenir. Iya, cantik ya kalau Makanya dibikin pelan-pelan. jadi souvenir gitu pemirsa jelita. Ibu, boleh dong berbagi kisahnya gimana sih Bu ide awalnya kok bisa membuat dari bahan baku kulit sintetis seperti ini bisa jadi pouch dan tas yang cantik-cantik seperti ini Bu? Kalau ide awal sih saya dari hobi ya Mbak ya. Saya dari- memang hobi, memang suka ya, Ibu ya? memang hobi saya membuat produk kerajinan handmade. Awalnya saya membuat produk ini yang berbahan dasarnya dari perca, kain perca. kain perca. Kain perca itu seperti yang topi tadi ya, seperti Oh, yang ini. iya. Ini kan perca. Karena kain perca itu juga salah satu limbah juga sih kalau menurut Ya, Putri karena sudah tidak dipakai lagi. Ya, Kemudian Ibu manfaatkan ya, Saya berarti awalnya dari kain perca. Saya Oke. bikin seperti ini. Saya pertama mulai menekuni kerajinan kain perca ini dari kurang lebih tahun 2014. 2014, sudah cukup Saya lama juga ya Bu ya? Saya bikin itu pertama seperti bed cover, terus tas tote bag, baru seperti begini, baru pouch-pouch begini, tapi yang berbahan perca. Berbahan perca. Kemudian sekitar 3 tahun lalu baru saya mulai tertarik untuk lebih fokus bikin tas. Nah, saya berpikir mencoba dari bahan perca, saya ingin ke bahan
kulit sintetis saya mencoba. Oke. Nah, jadi setelah sharing dengan teman-teman crafter, kemudian saya coba belajar bikin tas dari bahan kulit sintetis. Tas pertama saya yang saya buat ini contohnya. Yang gini, Bu. Ya, seperti Ini ini tas pertama saya. pertama yang Ibu Rati bikin. Dari bahan perca. Dari bahan kulit sintetis. Bahan kulit sintetis. Ya. Wah, tuh cantik Seperti banget ini. nih pemirsa jelita. Lucu banget tuh bentukannya. Ya. Ini Ibu bikin sendiri? Iya, bikin sendiri, Mbak. Wah, ya ampun, kayak gak percaya ya ini kalau dibikin dari tangan sendiri ibaratnya. Biasanya rata-rata kan di pabrik Ibu Iya, ya. benar. Kalau untuk bikin tas yang modelan seperti ini, ternyata homemade dan handmade dari Ibu Iya. Rati juga bisa. Iya. Oh, oke. Terus Bu, kemudian kenapa Ibu memutuskan untuk beralih dan concern di kulit sintetis dari bahan perca tadi? Karena saya ini aja Mbak, apa namanya, selama ini kan kalau bikin dari bahan perca itu kayaknya monoton ya kalau yang untuk tas. Jadi setelah saya sering sharing sama teman crafter tuh ngelihat kan ada produk-produk yang dari bahan selain bahan kulit sintetis masih banyak. Masih banyak ya? Ya, seperti contohnya ini. Oh, ini Seperti ini selain lagi. kulit sintetis. Ini namanya kanvas laminasi. Oh, Jadi ini dia kanvas. baliknya kayak kanvas, depannya ini apa namanya licin seperti kulit. Nah, ini contoh tasnya. Oh, ini. Ya, itu contoh bahannya. Ini yang kanvas laminasi nih Ya. pemirsa jelita. Oke. Nah. Ini kok tapi kalau dari bahan-bahannya kan macam-macam nih Bu. Iya, benar. Dari ada kulit sintetis, ada yang dari kanvas juga. Nah, Ibu cara memperoleh bahan bakunya itu dari mana, Bu? Saya cara memperoleh bahan baku kalau untuk jenis bahan kulit sintetis memang agak sulit ya kalau di Balikpapan. Jadi saya harus order ke luar Balikpapan seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Tapi kalau untuk bahan-bahan jenis kanvas ini apa namanya masih bisa saya temuin di sini. Walaupun stoknya terbatas ya dan hanya ada beberapa toko yang menjual. Dan biasanya motif-motifnya pun juga terbatas Nggak Ibu banyak, ya. iya, Oh, nggak tidak banyak. terlalu bervariasi. Iya. Jadi akhirnya Ibu menyetok juga. Iya. Oke. Wah, ini sulit nggak Bu sih bikin satu tas seperti ini? Ya, tergantung ini Mbak, tergantung rumit tasnya. Oh, tergantung kerumitan modelnya berarti ya? Iya, Oh. benar. Jadi tergantung itu. Kalau seperti ini kan memang agak rumit, ini juga. Jadi dia Ini makan rumit waktu. ya Bu? Iya. Oh, itu tapi rumit. memang sesuai sih sama modelnya tuh Iya. cantik banget. Pemirsa jelita, aduh. Terus Bu, kalau yang paling mudah menurut Ibu yang gimana tuh? Kayak yang paling mudah itu ini Mbak. Ini? Ini. Oh, Ya. ini nih. Ini agak simpel kan. Lebih Berarti simpel ini ya. kulit sintetis yang dikombinasi Ini juga Bu? kulit sintetis yang saya mix dengan bahan tenun. Karena itu tadi Mbak, karena kan bahan kulit sintetis kan agak susah di Balikpapan. Jadi saya pikir untuk apa namanya? Gimana caranya kita menghemat kulit sintetisnya? Karena kan harus ngirim. Jadi saya coba mix, saya gabungkan dengan bahan tenun yang ada di sini. Jadi saya padupadankan hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya, cantik banget dan tidak variasi. meninggalkan kesan tradisionalnya. Tuh, melestarikan nih kain tenun dan juga kulit sintetisnya bagian sini ya Bu ya. Ya, Ini tetap juga ada. termasuk. Ya, ini kulit sintetis juga. Oh, untuk pegangannya kulit sintetis Ya, juga. kalau pegangan kan harus agak tebal ya. Kalau untuk pembuatannya itu menurut Ibu yang paling lama berapa lama durasinya? Berapa hari kah atau jam? Sekitar kalau tas yang agak rumit sih Seperti ini ya? atau yang ransel ya Mbak ya itu. Ransel. Oh, Ibu mungkin sekitar juga 5 hari. bikin yang ransel juga Ada ya? juga. Ada juga saya. Berapa Mbak. hari itu Bu? Nah, itu mungkin sekitar 5 harian. 5 harian Iya, ya. 5 harian. Oke. Karena kalau khususnya ransel ya memang agak rumit ya karena banyak apa yang pola-polanya yang potongan pola-polanya harus banyak itu kayak kita merangkai gitu kan satu-satu. Lumayan ya, 5 harian. Kalau yang paling mudah kayak tadi ini berapa hari Bu? Ini sekitar 2 hari atau sehari kalau saya bikin polanya bisa langsung Sehari jadi. udah bisa jadi ya? Oh Seperti ini ransel. Ini Nah, tas dia agak ranselnya. rumit Mbak karena kan banyak
kantong-kantongnya. Tapi cantik banget perpaduan warnanya, Putri suka nih dari motifnya juga, Nah, ini modelnya. dari kulit sintetis mix dengan kanvas laminating yang seperti ini. Oh, yang seperti ini tadi bahannya ya. Ya. Oh, ini kanvas laminating, yang bagian sini nih kulit sintetisnya. Iya, kulit sintetisnya. Oke. Nah, kalau Ibu Siti gimana? Ibu Siti emang suka bantu Bu Ratih ya? Ya, kalau pas ada pesanan gitu, Mbak, saya bantuin. Bantuin. Gini aja. Sama bantu gunting kan. Tapi memang suka juga ya, Iya, bikin-bikin sama-sama keterampilan belajar gini. juga Sebelajar juga ya. Udah dari berapa lama Bu Siti? Lama sih sudah. Hampir tahunan lah. Lumayan lama ya, berarti membantu Ibu Ratih juga. benar. Lumayan, berarti bisa dapat income juga ya Ibu Siti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ini ya menambah pemasukan keluarga juga. Benar, Mbak, benar Wah. sekali. Keren banget loh ya, inovasi terbaru, kreatif juga, mantep. Nah Bu, kalau misalkan dari Ibu Ratih sendiri, adakah Ibu punya tips cara merawat tas berbahan kulit sintetis? Karena kan biasanya tuh kalau untuk tas-tas yang seperti ini ada perawatannya tersendiri gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau kulit sintetis ini nggak begitu nggak begitu susah. Beda dengan bahan yang kulit asli seperti kulit sapi. Kalau kulit sintetis ini asal kita jangan taruhnya di tempat lembab. Berarti agak harus lembab. di tempat yang kering gitu ya. Kering. Seperti begini aja kita taruh di rak gitu Atau aja, nggak digantung apa-apa. di udara. Sama ininya kan kadang kalau sewaktu-waktu bisa kita oles dengan baby oil kan, bisa supaya dia nggak kelihatan kering. Oh, jadi buat membersihkannya juga sekalian Ibu ya. benar. Seperti Seperti itu itu tuh aja. pemirsa jelita. Jadi kalau Jadi misalkan nggak rumit. kalian punya tas sintetis, nggak terlalu rumit cara merawatnya dan menyimpannya Iya, ya. benar. Dan juga bisa memesan kepada saya. Nah, betul lagi tuh pesan saya Bu Ratih, gak jauh-jauh di Kota Balikpapan Iya. ada. Tapi Bu, ngomong-ngomong kalau misalkan range harganya nih, gimana? Terjangkau tidak? Insya Allah terjangkau, Mbak. Saya harga berdasarkan kerumitan bikinnya aja. Itu aja sih. Berarti sesuai sama modelnya, pengennya yang kayak gimana? benar. Oh, berarti kalau misalkan ada customer atau pembeli nih datang ke Ibu Ratih, Bu, saya maunya yang kayak gini tapi warnanya kayak gini. Bisa berarti untuk Boleh, insya Allah. request atau Iya, custom kayak gitu ya? Insya Allah bisa. Kalau misalnya yang seperti ini harganya mahal kan, dia mau model seperti ini ganti bahan lain bisa dengan bahan kanvas ya kan, seperti ini kanvas. Itu bisa dengan harga yang lebih terjangkau. Lebih terjangkau, misalnya, gitu Bu, ya. ini saya kemahalan, saya kepingin yang bikinnya dengan yang harganya agak rendah. Nah, jadi saya bisa. Oh, nanti di mix aja, dominan pakai kanvas misalkan. Saya sebutkan bahannya. Ini dengan bisa lebih murah, tapi bahannya yang seperti ini. Gimana? Dia tinggal pilih. Oke, keren ya, bisa request sendiri gitu. Jadi limited edition bisa Bu ya, terbatas gitu. Dan kalau untuk bahannya sendiri kan macam-macam ini Bu. Tapi Ibu sendiri adakah tips cara meningkatkan kualitas biar terus mengikuti tren gitu? Kalau saya yaitu berkreativitas. Nah, karena menurut saya dengan berkreativitas hasil produk kerajinan kita itu jadi lebih menarik, unik, sehingga berbeda dengan produk yang ada di pasaran. Nah, selain itu saya juga mengutamakan masalah kualitas mutu dari bahan kulit sintetisnya. Kalau kualitasnya baik, jadi produk kerajinan kita itu akan bisa bertahan lama, bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, dalam artian awet, tidak mudah rusak. Trusted juga ya dari customer ya, terpercaya gitu bahannya udah pasti bagus karena memang kualitasnya sendiri pun dipertimbangkan dari Ibu Ratih ya, seperti itu. Wah, cantik-cantik ya Bu. Tapi selain tas Ibu bikin apa aja sih? Saya itu bikin ini apa nih, Bu? Ini cempal. Apa ini? Cempal. Cempal Cempal itu ini untuk buat pegangan panas, buat pancing. pegangan panci. Iya. Ini lucu banget nih. Unik nih pemirsa jelita, bentukannya ayam gitu. Iya. Kalau ini ada apa nih Bu? Kalau ini dibuka aja nggak apa-apa, Mbak. Oh boleh. Kalau ini, Kalau ini apa nih Bu? kalau ini tempat kresek, Mbak. Tempat kresek. Ya. Oh, caranya Jadi gimana tuh? Nah, jadi ini digantung. Cantik. Ya kan? Kresek Unik gitu. dimasukkan di sini kan. Nanti kalau kita perlukan, tinggal dibuka ini. Oh, Terus diambilnya kasih dari bawah paper, ya, sini. tinggal tarik, masuk, tarik. Nah, jadi supaya lebih rapi lah dapur kita, lebih cantik.
Ibu kalau bikin-bikin begini kan biasanya perlu skill ya, perlu keterampilan kayak menjahit, membuat pola. Ibu sendiri gimana? Belajarkah atau ibu otodidak? Saya sih awalnya memang belajar otodidak, Mbak. Saya nggak pernah ikut kursus. Nggak pernah dalam ikut hal ini. kursus ya Jadi awalnya. saya cuma sering dulu zaman dulu kan belum ada ini ya seperti YouTube itu ya belum ada. Jadi saya banyak itu belajar dari buku. Oh, dari buku. Dari buku saya belajar kan. Baru saya coba bikin. Ya memang berapa kali gagal ya, tapi akhirnya alhamdulillah berhasil. Ya, kalau dulu itu paling laku punya saya itu seperti ini. Yang pouch-pouch begini, sering laku sekolah, ya Bu ya? sekolah yang pesen kan untuk tempat pensil, iya, cuma iya. bentukannya lebih panjang. Itu. Jadi kotak pensil gitu. Iya. Tapi memang cantik-cantik sih Bu. Kalau misalkan anak-anak nih lihat, apalagi motifnya kayak gini, pada suka. Tapi Bu, ini ada satu yang membuat saya salah fokus. Nah, Ya. ini apa nih Bu? Ini tempat Ini unik tisu. nih soalnya. Nah, ini tempat tisu, include dengan bisa taruh ini remote AC, remote TV. Kan kadang ini Mbak ya, kadang kita duduk itu kan suka taruh remote sembarang ya. Betul. Nah, supaya lebih rapi kita masukkan sini. Nah, jadi kita perlu juga ada tisu sudah di sini. Tuh Ini pemirsa bahannya jelita. namanya longcam. Ini bahan Ini ini, longcam. ya water resistant nih, tahan air. Tahan air nih, Ya. nggak nyerap. Jadi bagus nih buat tempat tisu ya, Bu Ya. ya. Ini tinggal tarik aja nih pemirsa jelita. Ih, unik banget. Putri baru lihat nih. Terus udah ada pouch-nya juga, jadi mempermudah gitu ya, Bu ya. Jadi nggak berantakan kan kita menaruh remote. Betul. Ibu, tapi keseharian Ibu Ratih ini apa sih Bu selain membuat tas-tas kulit sintetis dan sebagainya? Saya sih sehariannya hanya ibu rumah tangga biasa aja Mbak. Jadi apa namanya, mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah. Sama saya juga punya ada sih pekerjaan saya di luar sedikit, yaitu mengurus ibu saya. Jadi kalau siang sekitar jam 10 tuh saya ke rumah ibu saya mengantar makanan, mengirim makanan. Kembali pulang baru saya mengerjakan ini kalau ada Orderan. kalau enggak saya bikin. Berarti Ibu ini juga selain punya usaha tas kulit sintetis juga ibu rumah tangga, Ibu ya. Iya. Gimana tuh cara Ibu mengatur waktunya? Alhamdulillah sih kalau hasil produk saya ini saya biasa lakukan sih fleksibel aja Mbak. Jadi untuk masalah antara pekerjaan rumah tangga dengan ini apa namanya kerajinan, saya tinggal sesuaikan aja waktunya, nggak masalah, Disesuaikan jadi aja. nggak ada masalah Nggak masalah dari ya, itu. karena dikerjainnya juga dari rumah Ibu Iya, ya. karena kan di rumah saya memang senang mengerjakan, senang berada di rumah, jadi mengerjakan kegiatan seperti ini yang buat saya itu apa manfaat yang positif. Jadi saya juga bisa produktif dan bisa juga menambah penghasilan keluarga. Wih, keren. Berarti keluarga Ibu juga mendukung dengan kesibukan Ibu yang sekarang ini, Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah suami dan keluarga sangat mendukung. Sangat mendukung. Jadi itu merupakan support buat saya. Wih, keren. Mantap, hebat. Ibu, satu lagi dong Ibu. Siapa tahu Ibu punya harapan ataupun motivasi nih untuk wanita-wanita di luar sana. Boleh Ibu silahkan. Kalau harapan saya sih semoga usaha saya selalu lancar. Amin. Banyak orderan, berkah, dan nantinya ke depannya bisa sukses. Amin. Amin insya Allah. Amin. Kalau motivasi saya buat pemirsa Jelita, terutama ibu-ibu yang berada di rumah. Jadi walau kita hanya berada di rumah, kita tetap bisa berkarya dengan memanfaatkan waktu ya, dengan mengembangkan hobi dan kreativitas yang nantinya juga bisa menambah penghasilan di rumah, penghasilan tambahan lah ya. Betul. Untuk ekonomi keluarga. Tetap semangat, kembangkan kreativitas dan selalu bahagia. Ya, yang penting selalu bahagia Ibu ya. Manfaatkan waktu luang kalian. Baik, terima kasih banyak Ibu Sama-sama, Ratih. Mbak Putri, Terima atas kasih banyak ya kedatangannya. Ibu Siti. Semangat ini bikin orderannya. Iya, Lagi rame-ramenya insya Allah. ini Ibu ya. Iya. Terima kasih banyak. Putri mau pergi dulu sambil Oh, iya, lihat-lihat. silakan, Putri Mbak. mau beli tasnya yang mana ya yang bagus. Iya silakan Mbak dipilih. Mari, Ibu. Iya, terima kasih Mbak.
pemirsa jelita, dengan keahlian, inovasi, dan kreativitas yang tinggi bisa membuat karya yang kita olah menjadi lebih memiliki nilai yang tinggi pula. Seperti hasil karya Ibu Ratih ini, bahan baku yang tadinya hanya selembar kain kulit sintetis biasa, setelah dibuat pola, digunting, dan dijahit, dapat menjadi tas yang cantik dan elegan seperti ini. Keren banget ya pemirsa jelita. Dan semoga aja jelita kali ini bisa menjadi inspirasi nih bagi wanita lainnya untuk dapat terus belajar dan berinovasi tanpa henti. Cantik banget tasnya. Nih pemirsa jelita, bagus ya tasnya, dan juga ini harganya terjangkau. Putri juga suka nih sama warnanya. Iya, tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Ibu Ratih, dan dari sana kita tahu walaupun menjadi ibu rumah tangga kita tetap bisa produktif dengan memanfaatkan waktu luang kita, dan yang pasti harus bahagia. Baiklah kalau begitu, saya Putri Wijayanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terus saksikan Jelita, Jendela Inspirasi Wanita.